Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini mari kita bersama-sama memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua karunia Allah yang diberikan kepada kita, di antaranya kesehatan, kesempatan dan iman Islam, sehingga kita bisa bersama-sama melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan ibadah puasa kita yang sudah sampai hari ke-16 ini, tarawih kita, tadarus kita, ta'lim wa ta'alum kita, dan amal-amal kebaikan yang lainnya diterima Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sababiah diampuni semua dosa-dosa kita. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi turja syafa'atuhu, yang beliau kita harapkan syafaatnya. Semoga kita semua nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, pada kesempatan sore ini saya akan bacakan salah satu hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi alaihi salatu wassalam annahu kana dhata yaumin jalisan khazinan fa atahu Jibrailu alaihi salatu wassalam wa qala ya Muhammad ma hadzal hazanu a'tawahu ta'ala li ummatika khamsata asya wa lam yu'tiha li ahadin qablaka. Pada suatu hari Rasulullah sedang duduk dengan kondisi sedih karena memikirkan umat. Jadi kalau Rasulullah itu sedihnya sedih untuk umat, memikirkan umatnya. Apakah umat Nabi Muhammad nanti akan diampuni Allah, akan bisa masuk ke surga atau tidak. Lain dengan kita. Kalau kita sedih, terkadang kita memikirkan masalah-masalah. Entah itu masalah anak kita, masalah ekonomi, masalah kehidupan sehari-hari, bahkan mungkin masalah hutang dan sebagainya. Tapi Rasulullah sedih karena memikirkan umat. Datanglah malaikat Jibril, beliau berkata, wahai Muhammad, apa yang menjadikan engkau sedih? Ketahui bahwa Allah Ta'ala telah memberikan kepada umatmu yang belum pernah diberikan kepada umat sebelum kamu. 5 perkara yang diberikan kepada umatmu, yaitu yang pertama, al-awwalu qala Allah Ta'ala anna 'inda dhanni 'abdi bi wa la yukhallifu dhannahu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, anna 'inda dhanni 'abdi bi wa la yukhallifu dhannahu. Allah akan mengikuti apa yang menjadi prasangka hambanya. Maka ketika hamba kita berprasangka yang positif, berprasangka yang baik atau husnudzan kepada siapapun, kepada Allah, kepada sesama manusia, selalu berprasangka yang positif, yang baik, maka Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan kepada kita. Dan ketika kita berprasangka yang negatif atau suudzon, maka Allah juga akan memberikan keburukan atau negatif kepada kita. Maka dari itu kita mari
selalu berprasangka yang baik kepada siapapun, apalagi kepada Allah. Termasuk ketika kita berdoa, kita harus husnudzan bahwa doa kita diterima Allah. Kenapa? Karena kita berdoa, yang memerintahkan berdoa Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kamu sekalian, maka akan saya ijabah doa-doamu. Bahkan Rasulullah juga bersabda, fa idza da'a fastaiqan bil ijabah. Ketika kamu berdoa, maka yakinlah bahwa doa kamu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu mari kita selalu berpikiran yang positif. Dengan berpikiran yang positif atau berhusnudzan, berprasangka baik, maka hati kita akan tenang, akan tentram, akan dijauhkan dari rasa penghilun, rasa yang tidak enak. Yang kedua, man satara alaihi fid dunya la yufdihuhu yaumal qiyamah. Barang siapa yang mau menutupi kekurangan atau aib sesama, maka Allah akan menutupi kekurangan-kekurangannya, menutupi keburukan-keburukannya atau aib-aibnya nanti di yaumal qiyamah. Sebaliknya, kalau kita di dunia suka membuka aib sesama, membuka aib orang lain, membuka aib teman, membuka aib pimpinan-pimpinan kita, dan selalu berusaha mencari kelemahan atau kejelekan-kejelekan orang lain, sementara keburukan kita, kejelekan kita mungkin lebih banyak daripada yang kita cari kejelekannya, maka orang tersebut nanti di akhirat juga akan dibuka oleh Allah semua aib-aibnya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Yang ketiga, lam yughlaq ala ummatika babut taubati ma lam yugharghiru. Tidak akan ditutup pintu taubat bagi umat Muhammad sebelum roh sampai ke tenggorokan. Pada suatu hadis yang lain dikatakan, suatu ketika malaikat Jibril datang ke tempat Rasulullah dan menyampaikan salam dari Allah Subhanahu wa taala. Beliau berkata, man taba min ummatika qabla mautihi bisanatin qubiltu taubatuhu. Man taba min ummati qabla mautihi bisanatin qubilat taubatuhu. Barang siapa yang mau bertobat dari umat Muhammad sebelum mati kurang 1 tahun, maka akan diterima tobatnya. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Jibril, as-sanatu li ummati kasiratun li ghalabatil ghaflati wa tulil amal. Wahai Jibril, 1 tahun bagi umatku terlalu lama. Karena apa? Umatku sering lupa dan sering tulul amal. Malaikat Jibril pergi, lalu datang lagi membawa kabar dari Allah. Umatmu akan diterima tobatnya sebelum meninggal 1 bulan. Nabi Muhammad juga menjawab, masih terlalu lama. Umatmu akan diterima tobatnya sebelum meninggal kurang 1 jam. Rasulullah juga menjawab, masih terlalu lama kalau 1 jam. Terus malaikat Jibril pergi menghadap kepada Allah dan datang lagi kepada Rasulullah menyampaikan, wahai Muhammad, jika umatmu selama hidupnya berbuat maksiat, tidak beribadah, tidak mau kembali ke jalan Allah, tidak mau bertobat kepada Allah sebelum meninggal kurang 1 tahun, atau kurang 1 bulan, atau kurang 1 jam, atau bahkan roh sudah hampir sampai ke tenggorokan, asal
roh itu belum sampai ke tenggorokan dan menyesali semua perbuatan-perbuatannya dan bertobat kepada Allah, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa umatmu. Para pemirsa yang berbahagia, kita harus bersyukur kita menjadi umat Muhammad, diciptakan Allah hidup di zamannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kita punya seorang pemimpin yang sangat amat tanggung jawab. Tidak ada satupun pemimpin di dunia ini yang seperti beliau Rasulullah Muhammad SAW dalam memprihatinkan umatnya, menyelamatkan umatnya, memperjuangkan umatnya. Yang keempat, man ata bi milil ardi khati'atan yaghfiruhallahu lahu ba'da ayyakula la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jika ada umatmu yang dosanya, kesalahannya sampai memenuhi jagat raya ini, asalkan mau mengucapkan la ilaha illallah, maka seluruh dosa-dosanya akan diampuni Allah, akan dimaafkan Allah. Maka dari itu mari bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang berbahagia, kita selalu terus berusaha berzikir. Perbanyaklah membaca la ilaha illallah, agar nanti ketika kita meninggal dalam keadaan membaca la ilaha illallah, sebagaimana sabda Rasulullah, man akhirul kalami la ilaha illallah tahulal jannah. Barang siapa yang akhir hidupnya bisa mengucapkan la ilaha illallah, maka masuk surga. Walaupun orang itu selama hidupnya tidak pernah beribadah, tapi kita harus selalu berusaha berlatih lisan kita, hati kita terus untuk berzikir kepada Allah, mengingat Allah, agar nanti ketika kita meninggal bisa mengucapkan la ilaha illallah. Ketahui bahwa meninggal itu datangnya tiba-tiba. Dengan kita berlatih membaca la ilaha illallah, perbanyak membaca la ilaha illallah, mudah-mudahan nanti Allah akan memudahkan kita ketika kita menghadapi sakaratul maut. Kita akan bisa membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang terakhir, yang nomor 5, yarfa'ul adaba nganil ambati bidunga'il ahya. Allah akan meringankan, bahkan memaafkan, mengangkat siksanya orang-orang yang mati, yang meninggal, dengan doanya orang-orang yang masih hidup. Untuk itu mari kita semua selalu mendoakan kepada orang tua kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita, saudara-saudara kita, orang-orang Islam, orang-orang Muslim, orang-orang mukmin. Kita doakan terus. Bahkan ketika kita sholat, setiap kita sholat, kita juga selalu mendoakan, assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin. Itu salah satu doa kita kepada seluruh hamba Allah yang salih. Maka mari kita terus mendoakan orang-orang yang sudah meninggal. Kita doakan agar orang-orang yang meninggal, yang kebetulan sedang disiksa oleh Allah, dengan doa kita semua, mereka akan dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara yang berbahagia, demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan sampai selesai melaksanakan tugas kita berpuasa di bulan Ramadan tahun ini. Dan mudah-mudahan umur kita masih dipanjangkan oleh Allah, sehingga kita akan hadir lagi, akan menemui lagi bulan Ramadan di tahun-tahun yang akan datang. Amin. Allahumma amin. Hadanallah wa yakum ajma'in. Wal-'afwa minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.